dinamis dan setiap zaman itu bisa jadi berbeda-beda kebijakannya. Zaman tahun 2000-an itu misalnya ya buku-buku Syekh Al-Qaradawi itu bebas, bahkan diberikan sebagai hadiah bagi sebagian yang akan akan lulus. Gitu. Kalau sekarang sangat berbeda. Gitu. Kemudian begitu juga buku-buku Ibnu Taimiyah dan turunannya. Di break dulu. Ya, di-cut dulu ya. Ya. Lupa tadi nggak dia. Nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Jadi memang periodisasinya tergantung ini ya. Jadi Al-Azhar memang juga tidak lepas. Sebentar, ini sudah mulai tuh? Nggak apa-apa. Oh ya, nanti Jadi, situasi tidak lepas dari kondisi politik dalam negeri ya. Termasuk di Mesir dan juga dunia Arab secara itu kalau kita bicara soal kebijakan ataupun sudut pandang Al-Azhar. Ya. Tapi kalau tadi pertanyaan itu kan lebih kepada kaitannya kita selaku yang pernah belajar di Al-Azhar terhadap perkara ini. Nah, kalau tadi ada 2 poin. Pertama soal pembelaan. Kalau menurut saya pembelaan itu sudah itu urusan kedua. Ya. Yang lebih penting itu sebetulnya adalah mengkaji atau tidak mengkaji. Dan menurut saya sangat rugi seorang pengkaji akidah atau pemikiran Islam tidak melirik dan bahkan tidak mendalami karya-karya Ibnu Taimiyah. Karena di situ terkandung solusi dari berbagai macam keruwetan intelektual, keruwetan pemikiran ya, yang seringkali tidak kita temukan jawabannya secara cespleng kalau kata orang Jawa. Ya, kecuali di buku-buku Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin karena sudah ada barrier ya. Ada hajiz nafsi. Ada penghalang psikologis. Ya, karena kata guru saya begini. Kata guru saya nggak boleh. Kata guru saya ini laisa salafiyan. Kata guru saya ini Ibnu Taimiyah ahli bid'ah gitu kan. Jadi ada banyak barrier untuk orang-orang terutama para penuntut ilmu zaman sekarang sehingga tapi mesti barrier itu kan bisa. Saya pernah punya kawan di Madinatul bisa diatasi ya kalau memang kita ingin netral. Katakan ya tetaplah sebagai pengkaji misalnya seorang pakar ilmu akidah mazhab Asy'ariyah mengkaji ingin mengkanter misalnya Ibnu Taimiyah kan harus membaca dulu bukunya. Membaca dulu setidaknya. Bukan berdasarkan testimoni dari orang. Bukan berdasarkan penilaian peneliti dari Ibnu Taimiyah yang kita belum kembali kepada buku asal. Itu pun testimoni orang kalau kita bandingkan sangat jomplang. Orang-orang yang membela Ibnu Taimiyah itu luar biasa banyaknya. Ya, misalnya di buku ini Ar-Raddul Wafir karya Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Kan beliau seorang Syafi'i, seorang Asy'ari. Tapi justru beliaulah yang kepikiran menulis buku pembelaan Ibnu Taimiyah. Isinya semuanya adalah testimoni dari puluhan, bahkan kalau kita himpun dengan taqaridnya, endorsementnya para ulama setelahnya itu sampai di atas 100. Nah, ini semuanya tokoh-tokoh yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Ya, kalau dari Hanabilah itu udah biasa. Ya, tapi kalau tokoh-tokoh yang lain dari 3 mazhab yang lain, termasuk juga dari Asy'ariyah dan dari Hanafiyah sendiri, itu luar biasa. Ya, dan bukan nama-nama yang sepele. Terus kemudian setelah Ibnu Nasiruddin, ya misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya, beliau ketika mengomentari buku ini, beliau tidak berbicara mengenai Ibnu Taimiyahnya. Beliau berbicara tentang Ibnu Nasiruddinnya. Memuji beliau sangat luar biasa karena bisa menulis karya buku ini. Lalu amma syuhratu Syekh Taqiyuddin ya. Adapun terkenalnya Ibnu Taimiyah dengan julukan Syekhul Islam fa asyhar minasyams. Tidak perlu lagi dibahas. Julukan beliau sebagai Syekhul Islam secara kelayakan dan secara diterimanya oleh para ulama, kata beliau tajri al-sinatiz zakiyah. Sudah dipuji oleh banyak ulama yang lisan-lisan suci zaman dulu, zaman sekarang, bahkan kata Ibnu Hajar sampai zaman nanti. Walaupun sekarang ini mulai ada tulisan-tulisan yang menolak dia bukan Syekhul Islam.
Ya tentu dengan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Nah, sosok Ibnu Taimiyah ini sebenarnya secara biografi intelektual dan posisinya di tengah Hanabilah itu seperti apa, Ustaz? Ya, beliau kan salah satu tokoh besar ya, yang kalau kita baca bagaimana Hanabilah berinteraksi dengan beliau, bagaimana memposisikannya, memang di zaman itu beliau lah Hambali terbesar di masa itu. Gitu. Dan semua yang datang setelahnya itu angkat topi. Gitu. Ibnu Imad ketika menulis sejarah nyampe pada sejarah Ibnu Taimiyah mengatakan beliau ini adalah seorang alim yang luar biasa, balil mujtahidul mutlak, gitu, menurut beliau sendiri. Jadi beliau diposisikan oleh para Hanabilah, ya, apalagi kalau di era Ibnu Taimiyah sendiri ya, murid-muridnya ya, entah yang fokusnya di bidang fikih maupun yang lain ya, seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Muflih, dan yang lainnya kan banyak sekali. Itu luar biasa, dan ini terus-menerus terjaga sampai setelahnya, termasuk dalam bidang akidah. Kita tahu di Hanabilah ada sedikit beberapa perbedaan versi ya. Ada yang gayanya itu ketika menulis akidah dan seterusnya lebih kepada seperti seorang muhaddis menulis fikih. Ya, isinya adalah riwayat-riwayat dari para pendahulu, yaitu seperti Ibnu Battah, seperti Al-Ajurri, ya, kadang-kadang juga seperti Ibnu Manda. Ada yang gayanya agak terpengaruh dengan pembahasan-pembahasan kalam, ya, seperti Abu Ya'la, seperti Ibnu Zaguni, seperti Ibnu Aqil sebelum tobat dari Mu'tazilah maupun kadang-kadang juga setelahnya. Ya, ini ada beberapa variasi. Walaupun Hanabilah itu sendiri termasuk kelompok yang bisa kita katakan paling ringan ikhtilaf di antara mereka. Ya, berbeda dibandingkan Asy'ariyah sangat jauh. Di Asy'ariyah ada perbedaan yang cukup tajam di antara para tokoh besarnya. Di Hanabilah tidak terlalu. Nah, Ibnu Taimiyah datang kemudian mengupas itu semua, ya, kemudian memberikan penilaian. Ya, ada beberapa yang tidak disetujui dari paparannya Abu Ya'la dan Ibnu Zaguni, ya, maupun Abu Fadl At-Tamimi dan yang lain. Ada yang kemudian disetujui. Abu Ya'la sendiri ada beberapa pendapat lama yang kemudian beliau ralat sendiri. Nah, Hanabilah setelah Ibnu Taimiyah ini bisa dikatakan ada yang secara langsung merujuk kepada hasil kajian dari Ibnu Taimiyah, ada yang masih menurunkan takorir atau rumusan-rumusannya Abu Ya'la dan Ibnu Zaguni, ada yang mencampur, dan ini paling banyak, memadukan antara keduanya, tapi sulit, ya, tidak ada atau sulit sekali kita temukan seorang Hambali yang mengcounter Ibnu Taimiyah secara tegas. Yang ada itu adalah misalnya Imam As-Safari ini, beliau ada mengambil beberapa rumusan dari Maturidiyah, dari Taftazani, ya, yang juga mengambil rumusan dari Ibnu Taimiyah, yang kadang-kadang mungkin agak sedikit berbeda, tapi tidak beliau analisis, ya, secara detail. Jadi memang analisis secara detail saya tidak, apalagi mengcounter. Adapun ketika bicara soal Abu Ya'la, ada beberapa perkara dari Abu Ya'la yang beliau tegaskan berbeda. Beliau bantah, dan bantahnya itu menyerap dari Ibnu Taimiyah. Nah, gambarnya semacam itu posisi Ibnu Taimiyah di dalam mazhab Hambali secara akidah. Kita belum bicara soal fikih. Itu. Baik akidah maupun fikih, beliau termasuk yang mu'tamad. Iya. Karena ada yang bilang di sebagian kalangan ya mengatakan Ibnu Taimiyah ini di mazhabnya sendiri tidak diakui. Itu seperti tadi, seperti kata Ibnu Imad, Ibnu Taimiyah ini di dalam mazhab Hambali sangat diakui. Mereka kalau bilang asy-syekh itu ya Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan Ibnu Qudamah dan kakeknya. Abdussalam, ya, Majduddin. Kalau setelah itu ya udah Asy-Syaikh itu ya Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam. Gitu. Itu posisinya sangat tinggi, tapi dirasakan ini bukan hanya miliknya Hanabilah. Makanya balil mujtahidul mutlak kata Ibnu Imad tadi itu. Gitu. Beliau ini gampangnya kalau bahasa anak sekarang ya mainannya bukan hanya di satu mazhab, dan memang itulah realitas yang ada di dalam karya-karyanya. Jadi kalau ada ulama katakan